Halo sobat pajak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pajak, Dokter Pajak, dengan saya Danang Puguh. Pada video kali ini saya akan sharing berbagi sedikit tentang bagaimana cara kita eh, mengisi SPT khususnya orang pribadi supaya eh, benar dan lengkap. Jadi mengisi SPT ini tidak hanya sekedar kita masukin, bukti potong atau kita masukin penghasilan yang menurut kita, pajaknya sudah, benar, kemudian asetnya ya nggak perlu kita update dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu ya, sobat pajak sekalian. Jadi nanti kita akan coba, sedikit sampaikan, kita sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengisi SPT khususnya orang pribadi yang benar dan lengkap. Bagi teman-teman sobat pajak sekalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian juga jangan lupa share dan komen apabila ada pertanyaan ataupun mau request seputar pembahasan tentang perpajakan. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana sih kita mengisi SPT tahunan, khususnya SPT pribadi. Yang pertama, kalau kita sebagai karyawan, maka kita cukup masukin penghasilan atau pendapatan kita dari SPT bukti potong yang kita terima dari tempat kita bekerja. Kalau penghasilan kita hanya dari satu pemberi kerja ini saja. Bagaimana kemudian kalau kita punya penghasilan lain selain dari bukti potong yang kita terima dari satu pemberi kerja? Nah, ini berbeda lagi case-nya. Jadi kalau yang untuk karyawan yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, ini selesai ya, clear. Artinya kita laporkan SPT sesuai dengan bukti potong yang ada. Tapi juga di situ perlu kita pelajari juga kira-kira penghasilan yang kita create atau kita masukkan dalam SPT ini sebanding nggak dengan nilai aset bersih yang bertambah di tahun berjalan. Nah ini juga perlu kita rekonsiliasi. Jadi misalnya kita penghasilan dari satu pemberi kerja kita total satu tahun misalnya 200 juta. Kemudian di tahun yang sama aset bersih kita bertambah sebanyak 300 atau 500 juta. Nah, ini nggak masuk akal ini. Nah, ini nggak bisa. Jadi jangan sampai kita melaporkan SPT, penghasilan yang kita laporkan dengan penambahan aset bersih kita, itu jauh lebih besar daripada aset bersih kita. Maka sudah bisa dipastikan ini ada sumber penghasilan lain yang belum dilaporkan dalam pajak, ini yang bermasalah. Maka perlulah di situ kita namanya menyesuaikan antara penghasilan yang kita laporkan dalam SPT dengan aset yang kita miliki atau kita punya. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, tetapi kita juga punya penghasilan lain sampingan, maka tetap sebagai penghasilan karyawan, sebagai karyawan tadi yang mendapatkan bukti potong, itu kita input dalam SPT kita. Tetapi di kolom lain yang penghasilan kita di luar dari satu pemberi kerja, itu harus kita masukkan juga. Kita mau penghasilannya sebagai apa nih? Apakah UMKM kah? Atau penghasilan dari kegiatan di luar sebagai apakah yang memang di situ kita masuk dalam kategori non UMKM, misalnya pengacara, dokter, kemudian akuntan, artis dan lain sebagainya. Ini kan tidak bisa kita masukkan sebagai penghasilan orang pribadi yang masuk dalam kategori UMKM. UMKM itu lebih kepada kita misalnya jualan online kah, atau kita misalnya jualan produk-produk yang
Di situ kita adalah modal yang kita pakai untuk jualan. Jadi lebih kepada usaha ya, kalau UMKM. Nah ini kita bisa masukkan penghasilan lain-lain kita itu ke dalam kategori UMKM kah atau kategori penghasilan tenaga ahli yang mempunyai tarif tersendiri. Dia pakainya kalau yang non UMKM itu dia biasanya ada tarif tersendiri. Jadi netonya misalnya konsultan itu berapa, dokter berapa, pengacara itu berapa, itu ada batasannya tersendiri, menghitung pajaknya. Nah, kalau kita misalnya punya bukti potong penghasilan 200 juta, kemudian aset kita yang bertambah di tahun berjalan itu 300 atau 400 juta. Nah, sementara kalau kita hanya laporkan ini saja berarti nggak masuk akal ini. Berarti ada ada penghasilan senilai selisih tadi yang belum kita laporkan. Maka di awal kita harus sudah mulai kita atur, jangan sampai nanti penghasilan dalam SPT yang kita laporkan di tahun berjalan itu di bawah dari aset bersih yang bertambah di tahun berjalan gitu. Maka salah satu cara yang bisa kita pakai yaitu kita masukkan ke dalam penghasilan misalnya UMKM gitu. Jadi misalnya bukti potong kita 200 juta, kemudian kita punya penghasilan dari kegiatan UMKM, misalnya 1 tahun katakanlah 400 juta, kemudian labanya berapa misalnya 50% misalnya paling tinggi kan gitu. Berarti kita maksimal bisa menambahkan aset bersih adalah 200 juta penghasilan plus laba bersih dari kegiatan UMKM kita 200 juta tadi, 50% dari 400, sehingga penghasilan kita selama 1 tahun dari laba bersih dan bukti potong tadi adalah 400 juta. Nggak bisa kita masukkan secara keseluruhan 400 juta kita masukkan ke dalam tambahan aset bersih di tahun berjalan, itu nggak bisa. Tetap kan ada kita pakai yang namanya konsumsi gitu. Jadi idealnya misalnya kita penghasilan setahun 400 juta dari UMKM dan bukti potong. Kalau asumsi kita per bulan itu misalnya kebutuhan untuk konsumsi, kebutuhan keluarga itu 7 sampai 8 juta, katakanlah 8 juta kali 12, berarti kita konsumsi kita pakai 96, katakanlah 100 juta. Maka aset bersih yang bisa kita tambahkan pada SPT tahun berjalan itu adalah 300 juta. Karena dari penghasilan bukti potong 200 juta, kemudian laba dari kegiatan UMKM kita 200 juta, maka penghasilan kita selama 1 tahun 400 juta, dan kita pakai untuk konsumsi 100 juta. Maka tambahan aset bersih yang bisa kita masukkan ke dalam SPT adalah 300 juta. Ini adalah cara bagaimana kita mengisi SPT dengan benar dan lengkap tentunya. Jadi tidak bisa kita hanya memasukkan penghasilan aja, kemudian kita tidak mempertimbangkan penambahan aset bersihnya. Juga sebaliknya, kalau dengan kita misalnya pada umumnya sobat pajak sekalian, teman-teman yang di sana yang nggak paham misalnya, begitu dapat bukti potong disuruh lapor saja, kemudian asetnya tidak dilaporkan. Nah ini tidak benar juga, karena ini nanti beresiko di kemudian hari. Ketika nanti kita punya penghasilan misalnya 200 juta, kemudian kita hanya laporkan saja, kita nggak masukkan nih bahwa kita punya aset motor, mobil, atau rumah, itu kita nggak masukkan. Yang penting saya udah lapor. Nah, ini salah juga, salah besar ini. Justru ini akan beresiko di kemudian hari. Apabila misalnya apabila di kemudian hari ternyata ditemukan, misalnya kita punya mobil nih, harga 100 juta, kemudian kita nggak laporkan. Padahal sebenarnya mobil itu adalah hasil dari penghasilan kita dari bukti potong setiap tahun yang sudah dipotong oleh perusahaan. Tapi karena kita tidak laporkan, kemudian ditemukan oleh DJP bahwa kita mempunyai aset yang tidak kita laporkan, itu akan diakui sebagai penghasilan.
Jadi mobil misalnya harga 100 juta, karena kita nggak laporkan dalam SPT, kemudian diketahui oleh KPP bahwa kita punya aset senilai 100 juta yang tidak kita laporkan, maka aset dalam bentuk mobil tersebut, kendaraan tersebut, misalnya di nilai 100 juta, itu akan ditambahkan sebagai penghasilan tambahan kita yang kemudian akan diperhitungkan pajaknya. Nah, inilah yang kemudian merugikan kita gitu. Artinya sebenarnya aset itu tidak perlu lagi kita bayar pajaknya karena memang itu aset itu adalah uh, selisih dari penghasilan yang kita dapat di tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya 200 juta kita pakai konsumsi 50 atau 70 juta. 130 itu misalnya sebenarnya nambah dalam bentuk aset bersih, entah itu deposito, tabungan, mobil, kendaraan, misalnya motor, rumah, atau apapun itu. Sayangnya kita tidak laporkan, ini akan bermasalah di kemudian hari. Maka untuk sobat pajak sekalian, untuk supaya lebih berhati-hati lagi, artinya ketika kita menyampaikan SPT, jangan sampai kemudian asal-asalan, yang kemudian itu beresiko bagi kita, seperti yang di awal tadi, aset bersih bertambahnya tidak seimbang, atau sebaliknya, aset tidak kita laporkan sama sekali. Dua-duanya ini tidak benar. Jadi, ketika kita lapor, harus kita lapor SPT, kita pastikan data dan juga aset yang kita laporkan adalah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman sekalian untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan teman-teman semua, sehingga tidak potensi muncul masalah di kemudian hari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sobat pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.